Kita lanjut sesi kedua. Ya. Jadi ini sepakat nggak kalau kita sampai sesi terakhir ini seberesnya? Ya, yang nanggung nih. Untuk jadi ahli Quran, jangan jadi ahli Quran jangan nanggung. Jadi apa tadi? Materi pertama tentang mindset penghafal Quran. Ya, suaranya ada, kalau ada suaranya silakan angkat tangan. Kalau nggak ada, boleh angkat tangan juga. Oke, suaranya sudah ada ya, sudah masuk. Tinggal nunggu yang lain gabung. Mindset penghafal Quran. Jadi itu harus kita tanamkan. Itu kan nggak bisa sekaligus tiba-tiba saya yakin, tiba-tiba kita merasakan bahwasannya, oh iya memang mudah, nggak. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan selalu mengatakan dan berdoa, ya Allah mudahkanlah, yasarna an hifdil Quran, fi hifdil Quran. Terus katakan Quran mudah. Bangun tidur katakan Quran mudah dihafal. Saya ingin hafal 30 juz. Karena sampai ada lagunya kan, aku ingin jadi hafiz Quran. Nah itu ketika hatam Quran biasanya. Ya. Jadi seperti itu. Menanamkan mindset tidak mudah. Ya, bertahap. Itu sebabnya perlu bimbingan. Perlu bimbingan, nanti ada bagaimana caranya kita tetap di jalur Al-Quran, ada nanti kita sampaikan ya. Yang pertama mindset, yang kedua perangkat. Tadi kan yang kedua perangkat, ada 4 ya. Pertama mindset, kedua perangkat. Perangkat itu perlengkapan yang harus kita siapkan ketika kita ingin menghafal Quran. Perangkat yang harus kita siapkan ketika kita ingin menghafal Quran. 1. Perangkatnya 1, pembimbing. Ingin jadi hafal Quran, sebelum menghafal 1, tentukan dulu siapa yang bimbing. Harus. Kalau tadi sore saya jelaskan, Quran bukan kitab otodidak, harus ada yang bimbing. Gak bisa kita ngafal Quran tanpa pembimbing, walaupun bisa, sulit. Ya. Kalam Allah itu tidak begitu saja. Itu sebabnya Rasulullah SAW dibimbing oleh Jibril. Ya, ini kita Rasul bukan, ngerti ida, apalagi. Ya kan, baca pun masih belepotan, mas mau ngajinya otodidak, ngafalnya otodidak, oh tak bisa. Harus punya pembimbing. Tentukan pembimbing. Kalau ingin baca Quran, pembimbingnya bisa baca Quran, ahli di bidang baca. Kalau ingin hafiz Quran, pembimbingnya hafiz Quran. Karena bisa kita merasakan gimana kok dia jadi hafiz Quran. Kita bisa merasakan gitu, dia hafiz Quran nih, gimana kalau saya jadi hafiz Quran seperti dia ya. Karena kan seperti itu akan memberikan sugesti kepada kita. Jadi bimbing itu bukan hanya sekedar setoran apa, dan memberikan sugesti baik, motivasi ya. Karena akan banyak naikkan tanjakan di jalan nanti ketika menghafal itu. Apalagi sudah 15 juz ke sana tuh, wah sudah. Itu pembimbing, tentukan pembimbing. Ya, pembimbing. Harus tentukan siapa yang bimbing. Oke. Nah, kalau itu. Kemudian yang kedua, teman Quran. Teman Quran, komunitas ataupun lingkungan. Misal, lingkungan tidak bisa memungkinkan saya berada di lingkungan Quran. Apalagi saya bekerja bukan lingkungan Quran, saya berada bukan lingkungan Quran, ya udah, cari komunitas. Kan komunitas sekarang nggak harus gitu buang riung dan sebagainya. Dengan join aja di grup WA, grup apa dan sebagainya, itu sudah bisa kita ikut komunitas. Dan hati-hati, ikut komunitas itu jangan asal klik saja komunitas pecinta Al-Quran.
Isinya apa? Yang ini caci, yang ini maki. Ya, terus yang dibahas lain juga. Ya, saya sering lihat di postingan komunitas Al-Quran itu yang dibahas tentang hukum rokok itu seperti apa. Kan jadi perdebatan di sana. Bukan tak bagus gitu kan. Al-Quran bahas Quran. Kalau komunitas fikih bahas fikih. Komunitas penghafal Quran, ya gimana caranya kita menjadi hafal Quran. Di komunitas tuh harus ada pembimbingnya. Kita join komunitas yang gak ada pembimbingnya, sama aja itu akan nanti jangan sampai nanti masuk apa namanya tuh, sugesti pengaruh-pengaruh yang justru malah buruk. Ada orang gagal menghafal Quran, mengeluh di situ. Oh, kita orang juga ngeluh, kita ikut ngeluh. Ya hati-hati ya, komunitas harus pintar memilih komunitas. Komunitas nggak harus banyak, mau 3 orang, mau 2 orang pun terserah. Itu tadi, teman Al-Quran harus punya. Ya, yang punya suami ini ada yang nampaknya sudah ada yang beristri, yang punya suami silahkan, atau yang masih bujang ya cari teman laki-laki ya, hati-hati, jangan perempuan nanti modus. Harus ada teman Al-Quran. Untuk apa? Untuk sharing-sharing. Ya, nanti saya jelaskan gunanya teman Al-Quran itu tahu tadi ya. Perangkat pertama harus ada pembimbing, kedua harus punya komunitas, lingkungan ataupun teman. Tinggal pilih mana yang memungkinkan. Syukur-syukur semuanya memungkinkan, alhamdulillah. Itu bisa mendorong kita jadi ahli Quran. Itu. Yang selanjutnya yang ketiga, jenisnya satu mushaf atau satu cetakan Al-Quran. Ini yang penting nih. Untuk menghafal, ini kan baru perangkat nih, bukan belum metode, belum cara. Berperangkat dulu, persiapan dulu. Mushafnya harus satu. Harus satu perangkat. Maksudnya harus satu cetakan. Ya, saya tidak mempromosikan Quran manapun, silahkan. Yang pasti ketika Anda mulai menghafal gitu kan, sampai terakhir itu Qurannya itu. Bahkan ketika rusak pun Anda beli Quran yang seperti itu, warnanya, jenisnya, apapun dan sebagainya, warnanya seperti cetakan sama. Bagusnya lagi kalau si komunitas itu semuanya dengan Quran yang sama. Gitu kan? Ini menghafal loh. Karena nanti ada metodenya, nanti bagaimana cara itu tersimpan di memori. Ketika dikatakan gitu kan ini ayat berapa dan sebagainya itu tahu. Harus satu Quran. Itu satu. Qurannya harus Quran hafalan. Ya, silakan. Banyak sekali Quran di Indonesia itu. Jenisnya, hafalan, murojaah apa dan sebagainya. Ya. Quran hafalan, tak bisa Anda menghafal dengan Quran yang tafsir lah, yang Quran yang untuk bacaan yang penuh dengan tajwid dan sebagainya. Harus fokus Quran hafalan. Itu. Dan Qurannya standar yang banyak sekarang dicetak. Itu biasanya Quran yang halamannya 604 halaman. Itu tentang Quran. Ini penting menentukan Quran. Oh, lagi bisa Quran apa dan sebagainya gitu kan. Memang kalau ada kemauan bisa tanpa Quran pun. Ya, saya baca buku di sini. Ini mungkin ya, negeri-negeri penghafal Quran. Di situ di Mauritania gitu kan, di Mauritania itu menghafal Quran itu pakai papan ditulis sama gurunya. Nah, baru dihapus, setelah dihafal. Dengan keterbatasan tapi mereka bisa menghafal. Kita mumpung kita di negara yang aman gitu kan, negara yang segala sesuatunya ada, fasilitas banyak gitu kan. Negara Indonesia negara terbanyak tempat hafiz Quran, tapi tidak negara terbanyak hafiz Quran. Nah itu mushaf. Nah sebagaimana saya pakai di sini, ya kan? Saya pakai di sini, nih mushaf Quran. Saya dari awal pakai ini. Ya, saya dari awal pakai ini, gitu kan? Al-Quran Yadain. Al-Quran Yadain dari Kuningan. Mungkin ada orang Jawa Barat sini. Ya, Al-Quran Yadain dari Kuningan. Itu kan, memang ini Quran khusus yang didapat cuman untuk yang hafal di situ aja. Nih, standarnya. Nah, ini Quran yang standar 30 hafal Quran, tipe 30 hari hafal Quran. Dan isinya pun ya seperti ini. Bagaimana caranya? Gini, waktu balik ya.
Nah, pokoknya seperti itulah. Quran terserah milih sendiri. Ya, Quran milih sendiri. Itu tentukan Quran dari awal. Nah, selanjutnya yang keempat, yang terakhir tentang perangkat. Yang keempat, investasi waktu. Anda harus menginvestasikan waktu Anda dalam Al-Quran, terserah dalam satu hari mau berapa menit. Misal, saya punya waktu 24 jam nih. 24 jam. Saya ingin menginvestasikan waktu saya 1 jam. Ya udah. Tinggal Anda bagi kapan 1 jam itu. Mau 30 menit sebelum subuh, 30 menit setelah subuh, ataupun dan sebagainya sesuai aktivitas Anda. Karena sini saya sampaikan umum, ya, bukan di karantina di sini. Kalau karantina di sini mungkin ada programnya khusus gitu kan. Nah, ini ke umum. Nah, biar tidak memberatkan silakan. Anda investasikan waktu Anda mau berapa. Komitmen. Mau 1 menit, jangan 1 menit lah. Mau 30 menit, mau 1 jam. Dan saya sarankan tidak harus banyak-banyak dulu lah. Ya, sekurang-kurangnya 1 jam. Nanti tinggal bagi-bagi. Investasi ini untuk menghafal. Bukan untuk murojaah, bukan untuk mudzakarah nanti. Pokoknya investasikan waktu Anda, terserah Anda untuk menghafal walau kana ayatan, walaupun 1 ayat. Berarti saya mau investasikan 1 hari 1 ayat, berarti cuma 5 menit lah. Ya udah, terserah. Nanti di sini ada, ini saya punya Quran hafalan juga, ini kecil. Nanti di sini akan Anda tahu. Nih, kalau ngapal sekian ayat berapa lama, sekian ayat berapa lama. Ini, jadi ya metode yang kedua, metode apa? Bahasan kita yang kedua tadi, perangkat. Perangkat yang harus kita siapkan yaitu 1, pembimbing, komunitas atau teman Quran, lingkungan, ya. Kemudian 1 jenis mushaf cetakan, dan yang terakhir harus kita komitmen menginvestasikan waktu kita untuk menghafal. Terserah berapa menit. Ya. Oke. Udah sampai situ? Cukup paham? Oke, kita lanjutkan. Ya. Simulasi waktu menghafal. Nih, Anda biar menentukan bagaimana menghafal. Mudah-mudahan di sini saya bisa membagikan screen ya. Ini tuh dia kena dipakai dari tadi pagi. Oke, ada nampak di layar? Oke, nampak di layar ya? Oke, itu simulasi waktu yang saya sarankan. Pertama, harian. Menghafalnya itu paling bagus, paling efektif 1 jam sebelum subuh, 1 jam setelah subuh. Atau mau 2 jam sebelum subuh, 3 jam setelah subuh, terserah dengan tahajud Anda. Ya, tapi kalau banyak aktivitas tidaklah seperti itu. Yang penting mau setengah jam sebelum subuh, setengah jam setelah subuh, terserah. Yang penting di 2 waktu itu. Itu paling sangat efektif sekali untuk menghafal. Nanti kita berbicara itu di metode. Dan selanjutnya siang sampai asar itu mengingat hafalan mudzakarah. Ingat, mengingat. Berarti tanpa megang Quran. Ketika Anda lupa, nah sekarang banyak cara. Pakai audio, ayat apa tadi yang saya hafalkan? Oh ini. Kalau enggak, itu tadi gunanya kita punya teman Quran. Tanya ke teman, tolong bukakan ini. Gitu kan. Jadi kita tuh jangan latah dikit-dikit megang Quran, dikit-dikit megang Quran. Nanti ada di metode, ya. Kita haram megang Quran. Ada haramnya megang Quran, ada. Mushaf maksudnya. Kemudian, nah itu waktu mudzakarah sampai asar. Mengingat-ingat, bisa dalam sholat fardu, bisa dalam sholat sunat, kan ada rawatibnya di situ kan, sholat mutlak dan sebagainya. Asar sampai maghrib mengulang hafalan murojaah, baru di situ kita membuka Al-Quran. Hafalan yang kita hafal tadi subuh tuh. Maghribnya setoran sampai isya. Sebelum tidur, ya, sebelum tidur membaca, ingat membaca sebelum tidur, membaca ayat atau surat atau halaman yang akan dihafal besok pagi. Jadi dibaca aja, buka Qurannya, dibaca, kan? Misal saya ingin menghafal 1 halaman, ya udah baca 1 halaman sampai ngantuk. Sampai ngantuk. Saya udah ngantuk nih, ya udah mau 3 kali, 10 kali, terserah, baca.
Jangan dihafal, baca, lihat aja terus, biarkan mata Anda melihat lembaran itu, ayat itu. Nah, kapan dihafalnya? Ya udah, kembali lagi ke tadi, ke subuh dan setelah subuh, sebelum subuh, setelah subuh. Terus seperti itu harian. Itu efektifnya saya di sini untuk orang-orang yang tidak ikut karantina, yang dia bekerja, yang apa dan sebagainya. Selanjutnya mingguan. Mingguan itu maksudnya adalah pencapaian ayat. Pertama Sabtu 3 ayat. Jadi ketika memulai itu jangan mentang-mentang saya memberikan metode 10 menit 1 halaman gitu kan, nanti mentok. Ini artinya target. Ketika ada mencoba, coba bisa nggak 10 menit 1 halaman? Kan itu. Nah, kalau tidak bisa ya udah, sesuaikan kemampuan. Karena memulai itu tidak harus deg 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 enggak. Harus bertahap. Ya. Jadi pertama 3 ayat, kemudian besoknya lagi yang dihafal 5 ayat. Ini yang diperhatikan yang bawahnya. Mulai dengan ringan, tambah, tetap ringan hafalan. Jumat, nah biasa di sini Jumat libur, hari tanpa Quran. Jadi nggak ada anak tuh yang hafal Quran, pokoknya dia cuman ya kalau sholat murojaah aja, hafalan yang udah dihafal aja, dan tidak megang Qurannya disimpan di lemari, dia main apa dan sebagainya. Kalau di sini, kalau Anda ya tiap hari main mungkin ya. Nah di situ artinya hari Jumat dari pagi sampai sore, apalagi sampai dari malamnya itu banyak-banyak berdoa agar ditetapkan jadi hafiz Quran. Makanya kalau ada pembimbing itu akan dibimbing setiap hari Jumat itu. Berdoanya seperti apa, berdoanya di mana, dan gitu. Terus Sabtunya gitu lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ya, cukup paham sampai situ? Itu tentang waktu, simulasi waktu saja. Selanjutnya terserah Anda membagi waktu. Ya. Ini perangkat sudah, waktu sudah. Yang selanjutnya, yang terakhir, bukan terakhir. Yang selanjutnya yang intinya penerapannya yaitu kita berbicara yang ketiga, yaitu tentang metode. Cara menghafal, gimana sih 10 menit bisa hafal 1 halaman, dan gimana sih bisa konsisten jadi hafiz Quran. Sekarang pada dasarnya metode banyak, metode apapun, seperti apapun. Lagi sekarang lagi booming metodenya dari Al-Ustaz Adi Hidayat dengan At-Taisirnya, gitu kan. Nah itu seperti itu. Kalau mindset kita tidak rubah dulu, kita perbaiki dulu, seperti apapun metodenya nggak akan jalan. Ya. Biasanya kalau saya di seminar umum gitu kan, saya sampaikan, ketika menyampaikan mindset dan tidak setuju dengan mindset yang saya sampaikan, nggak usah lanjutkan, silahkan pulang, pintu keluarnya sebelah sana dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini ya ini yang ada hadir aja cuma sedikit, kalau saya suruh keluar nggak ada peserta nanti. Ya, metode itu pertama, oke, saya kasih share di sini ya, biar saya sambil istirahat, tidak berbicara. Sinar tahfidz. Oke, ada metode. Nah, silahkan ditulis. Oke, metode. Yang pertama, sambil ditulis ya, sambil saya jelaskan juga metode. Pertama, pastikan kita hatam minimal 3 kali. Jadi kalau Anda ini yang menghafal Quran, pastikan Anda pernah hatam ya sekurang-kurangnya 3 kali hafal Quran. Kalau belum, hatamkan dulu. Ya, karena penghafal Quran tuh harus bisa hatam dulu Quran. Dia harus lancar dulu bacaannya. Karena melancarkan bacaan itu bukan dari dia pinter, madnya, mahrojnya, panjang pendeknya, bukan. Tetapi dari dia sering baca. Kalaupun dia bisa kaidah-kaidahnya tahu dan semua, tapi jarang baca, dia tidak bisa, akan sulit menghafal Quran. Ya, gitu. 1, pastikan hatam minimal 3 kali. Loh gimana? Atau seperti ini, saya biasa seperti ini.
Misal target 1 bulan ini 1 juz, ya udah hatamkan dulu 1 juz 3 kali. Kalau saya ini besok yang ikut program ya, yang ikut program, ingat saya kasih waktu 5 hari ya, 5 hari untuk menghatamkan juz yang ditargetkan. Jadi besok targetkan, silahkan Anda mau juz berapa. Tapi saran saya 30, 29, 27. 3 juz itu Anda pilih yang mau program nih, khusus yang program. Yang 5 hari itu gunakan untuk membaca saja. 5 hari itu bisa hatam berapa kali 1 juz itu sebelum menghafal, minimal 3 kali. Kalau di sini saya sebelum menghafal ada anak-anak juz 30 itu 1 minggu tuh baca aja juz 30. Ada yang sampai 12 kali hatamnya dan sebagainya. Itu akan timbul nanti, alah capek baca gitu kan, langsung hafal. Jangan. Ingat, penghafal Quran harus sabar. Itu sedang menguji kesabaran. Banyak itu. Saya mah udah hafal, geningan dihafal. Oke, bagus. Tapi lihat ya. Besok ketika setelah 5 juz, ingat, setelah 5 juz ke atas itu bermasalah gitu. Karena tadi tidak dilatih kesabaran di awal. Ingat itu ya. Pertama, pastikan Anda hatam minimal 3 kali. Nah, makanya di ketika Anda sebelum tidur itu ada ketika Anda ingin menghafalkan 1 lembar, 1 halaman yang ini, sebelum tidur Anda hatamkan dulu 3 kali yang lembaran ini, yang halaman ini. Besok pagi baru dihafal. Itu maksud saya. Ya, paham? Oke, itu 1. Pastikan Anda apa. Kedua, ya, metode yang kedua, persiapkan mental. Ini yang paling inti nih. Ya, karena mental ini, orang kalau mentalnya sudah hilang, badannya sebesar apapun, kalau sudah ciut-ciut, gitu kan? Kalau sudah ciut-ciut ya. Sebentar. Oke, suara saya ada? Oke. Itu tadi. Persiapkan mental, psikologi agar kita pede ngapal Quran. Ini di sini saya tuliskan, mana tadi? Pede. Yakinkan diri dengan mindset tadi, kuatkan diri kita, pede diri kalau kita bisa menghafal. Karena banyak orang nanti akan bilang seperti ini, alah kamu kok ngafal, kamu kan 1 bukan anak kiai, 1 bukan anak, kedua bukan anak pondok, ketiga mana mungkin kamu bisa, kamu kerja sibuk dan sebagainya. Ingat, persiapkan mental, karena akan banyak orang yang ngomong seperti itu. Saya temukan itu di grup WhatsApp, di grup apalagi grup Facebook, itu mereka mengatakan begini begitu, sehingga yang ingin tuh ya malah ciut. Ya, kuatkan dulu mental, persiapkan diri kita, siapkan diri. Makanya tadi salah satu cara kita menyiapkan diri, siapkan dulu apa yang kita hafal, yaitu dengan dibaca tadi. Kayak udah mantap nih, saya yakin bisa ngapal, toh saya udah lancar bacaannya. Ya, itu seperti itu. Ya, persiapkan. Ya, kuatkan hafalan tadi. Kan orang kalau sudah kuat di perangkat itu dia kokoh, dia pede gitu. Ya. Misal kalau di sini ada tukang panen sawit, dia biasa megang dodosnya itu. Dia karena bisa menggunakan itu, dia pede kemanapun diajak ke kebun sawit, bisa saya gunakan. Kalau saya nggak mungkin bisa, karena saya nggak bisa panen sawit ya. Nah, itu seperti itu. Kuasai dulu Al-Qur'annya. Kenapa kita nggak pede? Karena kita nggak kuasai Al-Qur'annya. Ya, gitu. Ya. Persiapkan mental kita. Ya kan? Karena nanti itu akan ada orang mengatakan apapun itu kita tidak boleh terciutkan. Dan pun demikian, yang paling terpenting adalah diri Anda. Karena musuh terbesar dalam diri kita itu diri kita sendiri.
Kalau Anda mengatakan tak mampu, tak mampu. Ya kan? Kalau Anda mengatakan mampu, Allah akan mampukan. Istilah itu Allah itu maha oke gitu. Oke itu kita nggak mampu, saya nggak mampu, ya udah kata Allah, ya udah, oke nggak mampu. Saya mampu, oke, Allah mampukan. Jadi yakin Allah mampukan. Kuatkan diri kita, mental kita, yakin Allah mampukan. Ya. Nah, gitu kan? Allah itu sesuai sangkaan kita. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Sesuai angka sangkaan kita. Kalau sangka baik, Allah akan baik. Sangka buruk, ya udah Allah beri buruk. Singkatnya itu Allah tuh maha oke gitu. Oke kan saja. Kenapa kita hidup kita jadi buruk? Karena kita selalu menggestikan diri kita buruk. Kenapa kita tidak bisa menghafal Quran, tidak bisa menjadi hafiz Quran? Karena tadi mensugestikan dalam diri kita nggak hafal Quran. Ya udah Allah oke kan, ya udah nggak hafal. Begitu ya. Pede dulu, siapkan mental. Jangan dengar sana sini, jangan sini, apalagi jangan dengar bisik-bisikan, karena itu akan ada. Tepis aja. Makanya menghafalnya yang ringan-ringan dulu. Oke, selanjutnya ini masih ada berapa menit lagi? Oke, masih ada 15 menit lagi. Selanjutnya masih di metode tadi ya. Sugesti. Yang ketiga dari metode tadi, sugestikan dalam diri kita itu bahwa saya hafiz Quran. Sugesti harus tanamkan ke pikiran alam bawah sadar kita, karena alam bawah sadar kita itu sangat berpengaruh sebanyak 88%, 12% alam sadar. Tanamkan terus di dalam alam bawah sadar, diinstal. Maksud saya ini hafiz Quran, diinstal dulu, kayak komputer tuh install dulu. Urusan isi program nanti install dulu, itu kan Windowsnya. Jadi install dulu, saya hafiz Quran 30 juz. Memang tak mudah, tapi terus. Caranya ketika berdoa, ditulis baik-baik, tulis dengan tulisan terbaik Anda, simpan di mushaf. Itu kan, simpan di mushaf, kalau enggak simpan di buku atau simpan di lemari, di apa, ketika Anda tulis, saya hafiz Quran 30 juz, saya hafiz Quran 30 juz, saya hafiz Quran 30 juz. Install itu. Harus itu. Nanti akan tertanam. Dengarkan terus, ini terus, baca terus, bahwa saya hafiz Quran. Makanya kalau ada pembimbing itu dibantu dengan pembimbingnya. Ya, itu. Yang keempat, itu yang tiga. Waktu udah mau habis. Ini mau dilanjutkan sama sesi terakhir nanti. Kalau mau saya ini, kalau enggak besok lanjut. Tapi besok nampaknya, lanjut. Oke, berarti kita ini ditutup dulu, baru kita on lagi ya. Gak usah lama-lama, 2 menit 3 menit lah. Oke. Ya, jadi itu metode. Nanti kita lanjutkan ke yang keempatnya. Oke, tutup dulu ya.